orang mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur. Tetapi saya percaya bahwa ada juga yang bukan bunga tidur. Apa bedanya mimpi yang bunga tidur dan bukan bunga tidur? Menurut saya kalau yang bunga tidur, ketika bangun kita tidak akan mengingatnya secara detail atau samar-samar, bahkan lupa. Sementara yang bukan bunga tidur, ketika bangun kita bisa menceritakannya secara detail. Ketika ada serangan gaib yang menyerang keluarga, saya selalu mendapatkan peringatan lewat mimpi. Dari mulai siapa yang mengirim, dukunnya siapa, makhluk halus bentuknya apa, terekam jelas dalam mimpi. Meskipun awalnya ragu dengan kebenaran mimpi-mimpi tersebut, sebab bisa saja itu merupakan bujuk rayu setan agar kita suzon. Tetapi setelah saya cari tahu berdasarkan petunjuk dalam mimpi tersebut, ternyata memang memiliki pesan yang penting saat itu bulan Ramadan. Jam 12 saya baru bisa terlelap. Dalam tidur tersebut, saya seperti ditarik melayang menuju ke sebuah tempat. Saya tidak tahu itu tempat apa, karena tidak jelas, di sekelilingnya ada obor. Di tempat tersebut, saya dikepung oleh 4 orang. Karena gelap gulita wajah mereka terlihat samar-samar. Tetapi saya mengenal siapa mereka. Dalam mimpi tersebut, mereka mengingatkan saya untuk tidak ikut campur. Sebelum mereka berhasil melayangkan pukulan, saya terbangun dari tidur. Ketika melihat jam di handphone, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kemudian ketika pulang kampung, saya menceritakan hal ini kepada ibu saya. Tetapi saya tidak menceritakan wajah dari 4 orang itu. Lalu ibu saya bertanya kepada saya, 4 orang tersebut ini kan? Ibu menyebut nama. Saya pun mengiyakan. Ibu pun bercerita bahwa teman ibu datang ke rumah meminta tolong. Ia mengalami sakit. Tetapi anehnya dibawa ke dokter, tidak ditemukan penyakitnya. Selain itu, ia juga sering mengalami kesurupan. Jadi ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah berkaitan dengan hal-hal supranatural. Supranatural. Memang banyak keluarga ibu yang memiliki kemampuan demikian. Setelah ditelisik, ternyata guna-gunanya menggunakan 4 tanah kuburan dari 4 makam angker, masing-masing dari 4 orang. Yang saya lihat dalam mimpi itulah yang mengambil tanah makam untuk kemudian disatukan guna disajikan sebagai senjata. Ternyata ibu juga mengalami ancaman serupa, supaya tidak ikut campur. Kemudian, dengan terpaksa, ibu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Libur Lebaran telah usai. Saya pun kembali beraktivitas seperti biasa di ibu kota. 1 bulan berada di ibu kota, saya kembali mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut saya sedang tidur di kosan juga. Pintu kosan terbuka. Berdiri di pintu seekor anjing dan makhluk menyeramkan buto ijo, tetapi berwarna merah. Dalam sekejap mata saya, tiba-tiba berpindah dari kosan ke rumah. Dari rumah dalam sekejap mata, berpindah ke hutan belantara. Tidak jauh dari tempat saya berdiri, dari balik pohon, banyak sekali makhluk-makhluk yang mengamati saya. Mereka pun mendekat ke arah saya. Salah satu dari mereka, buto abang dan anjing. Di antara mereka juga terdapat perempuan serba hijau. Kemudian salah seorang pria muda gagah, berjubah mengenakan sorban, berlari ke arah saya, langsung menyambar ke arah saya, mengajak, "Ayo lari." Kami terus menelusuri hutan. Kami berhenti tatkala ada beberapa orang yang mengenakan sorban dan jubah, sedang wirid melingkar, seperti kiai. Terus, pria yang menarik tangan saya mengatakan, "Tolong teman saya nih, lagi dikejar-kejar makhluk." Para makhluk halus itu berada di depan kami. Kemudian terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Pertempuran dimenangkan oleh para kiai. Pertempuran selesai, terdengar suara azan di hutan belantara tersebut. Saya pun terbangun. Dan di dunia nyata juga azan subuh. Ketika bulan Agustus saya pulang kampung, saya menceritakan mimpi kepada ibu saya. Ternyata hari di mana saya mengalami mimpi tersebut. Ibu kedatangan tamu. Bocah perempuan, masih SD, datang bersama dengan tetangganya. Leher bocah tersebut sengklek kaku ke samping. Bahkan, lebih mirip patah. Tiba-tiba seperti itu, tanpa sebab yang jelas. Tidak jatuh, atau salah tidur. Ibu pun menanyakan, "Kok datangnya bareng tetangganya? Kemana orang tuanya?" Tetangga tersebut pun menjawab bahwa kedua orang tuanya di Jakarta. Bocah tersebut tinggal bersama dengan neneknya. Dulu sebelum usaha warungnya sepi, bocah tersebut ikut orang tuanya.
Tetapi ketika usahanya sepi, dititipkan ke neneknya. Begitu ibu memegang leher bocah tersebut, langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan bocah tersebut mengalami hal semacam itu. Jadi, ayah bocah tersebut berada di titik terendah. Ia ingin seperti dulu lagi. Warungnya kembali ramai. Akhirnya, terpikirlah cara instan. Ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan. Nah, syarat terakhir dari si dukun ialah diminta untuk mematahkan leher pitik anak ayam dengan tangan. Ketika sedang berusaha mematahkan leher pitik, ia teringat anak perempuannya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut.